KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah Blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi, padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Rai Rangkuti, Ubaidillah Batrun, Embai, Ahmad Wakil, Buntoro, Antonius Danar, Hari Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu, kami menyampaikan data. Tergantung penyidik, apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Gak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Dan data itu telah kami serahkan, tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadiri ini. Ini semacam tantangan kepada KPK. Kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan keras akan dikejar ke Antartika, tapi kalau kelihatan berhubungan dengan kawan sendiri cukup antar kita. Jangan sampai itu yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan sudah disampaikan KPK baik 2 tahun lalu, setahun lalu, dan tambahan hari ini, kita juga mesti melihat bahwa secara empirik wajah Republik ini sedang muram, carut marut demokrasinya, dan salah satu mantan presiden masuk dalam daftar
presiden yang terkorup di dunia. Tentu kita malu. Indonesia menjadi perbincangan dunia, dan disinilah KPK menjadi institusi yang dipertaruhkan. Apakah KPK akan berpihak pada kepentingan untuk memperbaiki keadaan Republik, atau justru KPK menjadi instrumen yang membuat wajah Republik makin buruk? Saya kira itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau data yang dimaksud yang tadi bisa. Kalau data, kita ingin meminta kepada KPK untuk mengungkap kembali, menelaah kembali yang sudah pernah kami laporkan, baik tahun 2022 maupun 2024. Lalu kami sampaikan juga bahwa secara nyata di dunia ini, rilis OCCRP itu adalah bukti empirik untuk menjadi pintu KPK menelusuri itu. Kan kalimat yang sangat jelas di rilisnya OCCRP bahwa Saudara Joko Widodo telah melakukan tindakan yang menggambarkan perilaku korupsi itu. Melalui apa? Melalui proses-proses yang kemudian memudahkan anaknya untuk mempengaruhi peradilan di MK dan lain-lain. Itu sebetulnya pintu yang bisa menjadi instrumen KPK untuk bisa masuk membongkar yang bersangkutan. Tapi kan namanya di OCCRP itu kan udah dihilangkan kan? Kata siapa? Kata siapa? Nggak ada itu. Namanya tetap ada. Kalau kita lihat sekarang, ada 4 cara mereka untuk meredam isu ini. Pertama, dengan menyebut posisi API itu tidak kredibel. Kenyataannya sebaliknya kan. Kedua, mereka menyebut bahwa laporan itu nggak ada bukti. Kita udah mengatakan nggak akan ada bukti, yang ada data. Kan kira-kira gitu. Yang ketiga, mereka menyerang pribadi-pribadi dengan mengatakan itu pemecah belah bangsa. Bagaimana urusan kayak begitu kok jadi pemecah belah bangsa? Yang keempat, nah isu yang terakhir itu sudah di take down oleh OCCRP. Di mana ada take down-nya? Yang ada mereka mindahin dari berita utama ke berita yang lain. Itu kan biasa dalam dunia media kan. Dia tidak lagi berita utama mereka, sekarang berita dalam berita gitu loh kira-kira. Jadi berita tentang 5 nominator ya pemberita korup itu tetap ada dalam berita Bashar al-Assad itu. Tapi itulah yang sekarang dikerjakan oleh buzzer-buzzer dengan 4 model yang saya sebutkan tadi, dan semuanya terbantahkan satu persatu. Nah sekarang mereka beralih ke soal bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Kalau terkait dengan data sudah dilaporkan. Data apa saja? Soal penambahan harta kekayaan yang signifikan, ya kan, dari keluarga Pak Jokowi dan sebagainya, termasuk di dalamnya sudah disampaikan di peradilan. Apa itu berkenaan dengan apa yang disebut dengan Blok Medan dan sebagainya. Pak, juga dikit, saya mengenai dana